pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak bisa memberikan pernyataan Bapak Ibu, setuju tidak Bapak Ibu kalau ada pernyataan seperti ini? Pernahkah Bapak Ibu melaksanakan hal seperti ini? Nah ya. Nah dulu kalau itu lihat kurikulum tidak seperti zaman kolonial ya, artinya memberi hukuman itu secara fisik. Tapi memberi hukuman pada secara fisik pada jam olahraga itu tidak dilarang. Tapi kalau kelas memberikan hukuman fisik, kalau lari-lari itu sudah melanggar tidak cocok untuk pembelajaran kurikulum juga. Selanjutnya pokok bahasan ini yaitu melingkupi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman atau penghargaan, kemudian keyakinan kelas yang nanti kita mungkin suatu saat nanti kita pada komunitas praktisi kita akan melakukan praktek baik seperti apa keyakinan kelas. Karena yang pernah kita lihat Bapak Ibu di PMM itu ada teori. Kemudian kenapa dikasihkan video supaya Bapak Ibu melihat teori praktiknya seperti apa. Kalau kita melihat teori praktik seperti itu, langkah yang pertama adalah kita harus melakukan praktek baik secara nyata. Oh seperti ini. Jadi nanti kita bisa melakukan seperti itu dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia di dunia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 poin, yaitu disiplin positif yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada keyakinan kelas dan restitusi. Ada 3 pokok lain tadi. Kemudian kontrol diri. Nah, kontrol diri ini suatu deskripsi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengontrol diri kita itu seperti apa? Misalkan ada A dan B. Misalkan A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepalan. Artinya ini adalah kalau diibaratkan suatu kerahasiaan. Kamu tulis, kemudian direkam, tidak ada suatu kerahasiaan. Kemudian teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat atau membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Saya contoh Bapak Ibu, HP itu privasi tidak Bapak Ibu? Semua data, bahkan uang-uang yang ada itu ada di HP semua. Ada aplikasi Bima itu uang semua, kalau sudah masuk itu bisa habis uang. Maka sangat penting ini privasi. Ketika HP Anda itu dibuka orang lain, apa yang terjadi? Mau tidak Bapak Ibu memberikan HP? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya ada yang tidak mau, ada yang memberikan. Kemudian Bapak Estim ada apa? Nah, HP ini diserahkan. Tentu saja, nah ini berkaitan sama kontrol diri Bapak Ibu. Mungkin berbeda dengan guru satu dengan guru yang lain mungkin. Kalau mungkin saya kalau itu untuk kebaikan dan ada manfaatnya, ya saya berikan. Begitu. Tapi ada juga yang bersikukuh atau dirinya ini jangan sampai rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini seperti itu. Kalau HP saya silakan dibuka bebas. Kalau mungkin yang lain macam gimana ini?
Maksudnya tahu ya Bapak Ibu gitu. Nah, kontrol diri ini bermacam-macam Bapak Ibu. Kita bisa melihat teman kita itu mau bersikuku keras, kepingin melihat apa yang ada di genggaman tangan. Saya kira rahasia. Maaf, ini adalah sebuah teori untuk menunjukkan bahwa kontrol diri itu sangat penting. Ya, ada 5 kontrol diri Bapak Ibu. Teori kontrol menurut William Glasser. Perlu dibaca ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon. Nah, kita ketahui paradigma itu adalah sesuatu yang baru. Teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ada suatu pemaksaan. Itu seperti saya. Tetapi dalam teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seolah-olah pemahaman kita itu harus sama dengan pemahaman itu harus sama dengan teman kita. Tetapi dalam teori kontrolnya adalah pemahaman itu bisa lebih luas, bahkan lebih menguasai dari orang yang akan memberikan kontrol stimulus tersebut. Kemudian perilaku buruk dilihat dengan suatu kesalahan. Jadi buruk itu pasti salah, dianggap salah. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku mempunyai tujuan. Tidak semua yang buruk itu mempunyai tujuan yang jelek. Bisa juga keburukan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu teori kontrolnya. Kemudian ada orang lain mengontrol saya, tapi hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol, orang lain ingin mengontrol saya, tapi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kadang ada yang seperti itu. Oh, jadi dia mengontrol saya, tapi saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, dari kontrol ini saya bisa mengontrol orang lain, dan tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menjadi pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dan ini model berpikir menang menang. Nah, ini penting ini Bapak Ibu. Ini yang paling terakhir. Model berpikir menang atau kalah. Itu maksudnya seperti apa? Atau model berpikir win to win atau menang to menang atau menang-menangan misalnya. Misalnya pakai perilaku menang-menangan. Maksudnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah itu saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Ketika Anda berpendapat bahwa pendapat itu baik bagi Anda, tetapi tidak baik bagi orang lain, dunia lain, ya kan? Tadi kita sudah sepakat, misalkan kita mau membuat mendukung sekolah sehat dengan memberikan tanaman, kita sudah sepakat bahwa seperti itu, maka kesepakatan kita berarti kesepakatan yang terbaik. Nah, ada yang mematahkan pendapat yang baik. Perasaan pendengarnya bagaimana ketika pendapat Anda tidak baik? Padahal menurut Anda pendapat Anda baik, tapi dipatahkan oleh pendapat orang lain. Tapi pematahan itu dalam CGT itu kita tidak boleh negatif, itu adalah perbuatan yang salah. Maka Bapak Ibu jangan khawatir jangan masuk ke CGT. Yang penting segala tugas fasilitator PP itu tidak akan menyalahkan tugas pendidikan. Maka Bapak Ibu bisa tidak akan. Kenapa? Karena kalau ada fasilitator atau pengajar praktek, bukan pengajar praktek itu membimbing kita, tidak punya hak untuk membimbing kita, tetapi yang membimbing kita adalah fasilitator. Jadi fasilitator kalau ada pendapat dari CGP itu tidak ada yang bukan seperti itu, tidak. Kalau ada fasilitator seperti itu berarti dia menyalahi aturan, menyalahi. Karena kita
itu baik, tetapi dengan kontrol diri tadi kita bisa merasakan, oh berarti pendapat saya itu kurang baik. Nah, dengan seperti itulah kontrol diri itu kita bisa merasakan tumbuh untuk meningkatkan semacam motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang menyalahkan, misalnya tidak ada yang salahkan, menyalahkan. Mengungkapkan pendapat saya itu juga mungkin dikatakan tidak baik. Boleh menambahkan kebaikan. Itu adalah kata-kata yang lebih halus. Kalau misalkan nanti ada pendapat, oh Pak saya ingin 1 minggu 10.000, oh saya 70. Jangan Pak, jangan Pak. Ya. Seperti itu, ada kata jangan, kemudian ada kata-kata Pak ini seperti ini, bukan saya menganu ya. Ada yang lebih halus lagi. Karena kita itu bekerja di instansi, dan kita butuh kerjasama, dan hati kita itu harus tetap terjaga antara teman. Jangan apapun judgement tidak seperti itu. Ya, alangkah baiknya kalau pendapat itu saya boleh menambahkan, tidak menambahi. Kalau menurut saya itu tidak diperbolehkan. Tapi boleh saya menambahi, dan saya minta izin untuk mengungkapkan atau menambahkan dan sebagainya seperti itu. Ini sangat baik begitu. Kalau di sini membuat pandangan kita akan lebih memandang itu lebih luas seperti tadi ya. Kolaborasi proses menciptakan nilai-nilai baru. Kemudian kalau model berpikir menang-menang atau win-win itu begini Bapak. Kalau model berpikir menang kalah tadi, kalau ada yang dipatahkan pendapatnya, artinya orang yang menukar pendapat itu terus dia tidak mau berpendapat lagi. Paham ya maksudnya itu? Kalian aku pun nak berpendapat usul paling tetap oke sih maksudnya. Ada tidak merasakan seperti itu? Ada tidak? Mesti kok ditolak, mesti kok gini. Ya. Itu model berpikir menang kalah itu. Berbeda dengan model berpikir menang-menang. Walaupun patahnya kalau kita berpendapat terus dipatahkan orang lain, tetapi pendapat kita pendapat yang tidak egois, tetapi lebih memikirkan secara universal, secara umum manfaatnya, itu kita tidak boleh istilahnya monotok muslimer. Tetapi jiwa seperti inilah yang akan ditanamkan di CKP. Jadi ada semacam motivasi intrinsik yang ada di dalam sini. Nah, untuk selalu berbuat lebih baik lagi. Walaupun tidak disetujui, tetapi mungkin dihindari kita bisa melaksanakan bersama. Kontrol Bapak Ibu. Kemudian disiplin. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin agak bisa belum bicara sepenuhnya gitu. Ada kalau kita melihat Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu seperti apa dan seperti apa. Apa yang dimaksud makna disiplin? Makna disiplin di sini artinya belajar. Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu pendapat dari Sokrates dan Plato. Ini teori itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini adalah untuk
memerintah diri sendiri. Artinya kalau bisa saya katakan ada semacam kalau inisiatif. Oke, dari Bapak itu ya. Inisiatif. Jadi merdeka itu tidak terlepas dari perintah saja, tetapi ada suatu inisiatif untuk memerintah diri sendiri ke hal yang lebih positif. Misalkan kalau tadi upacara tanpa diperintah, mungkin sudah pertama memang diperintah, tetapi kalau sudah terbiasa petugas upacara bisa mandiri tanpa diperintah. Nah, inisiatif inilah yang memunculkan anak-anak didik kita melakukan hal-hal yang baik. Setelah upacara, misalkan bisa anak-anak meringkas peralatan-peralatan upacara lagi. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan yakin seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ketika saya melihat kelas-kelas yang lain itu kelas saya wis pinter. Wah, tapi aku mana kelas dulu ya. Sampai di saya itu kelas itu adalah tempat yang nyaman bagi anak untuk menerima operasi pembelajaran. Nah, kalau kelasnya kotor dan sebagainya itu sudah tidak merasakan kenyamanan sekolah lagi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada sifat bergotong royong, kemudian ada sifat kepemimpinan, upacara bendera, kemudian ada foto Asmaul Husna bersama di kelas, kemudian ada sisi kreatif dan sebagainya. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu motivasi eksternal. Artinya apa Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu ada imbalannya. Nah, katanya seperti itu. Orang begitu orang menghindari ketidaknyamanan. Aku melakukan ini, aku panik. Ya, tidak seperti itu. Ada imbalan, ada dari institusi. Kemudian yang terpenting itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Jadi kesadaran diri, motivasi intrinsik yang ada di dalam anak itu harus memiliki disiplin positif. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu di Bapak Ibu ya, dengan bimbingan kita bisa membentuk, mengembangkan, kemudian memotivasi intrinsik yang ada di anak-anak kita, yang ada di dalam pribadi anak-anak tersebut. Nah, kita menginjak ke apa itu restitusi. Bapak Ibu di sini restitusi di PMN itu ada, ya. Itu tentang disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi segitiga restitusi bukan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, tapi di sini adalah segitiga restitusi yang mana nanti
langkah atau untuk menjalankan segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi ini restitusi apa? Apa Pak Stin? Restitusi. Restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu kita tidak terus, tapi belajar dari kesalahan adalah yang paling penting bagi hidup kita. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan interaksi sesama teman itu sangat penting sekali. Kita harus menjaga hubungan tersebut. 3, tawaran bukan paksaan. Ditawarkan. Tadi Budi sudah menawarkan baiknya seperti apa, dan kita sudah sepakat. Bukan paksaan, ya, bukan memaksakan. Nah, tawaran ini sangat baik Bapak Ibu. Tawaran, ada tawaran sana, pendapat sana, maka diambil suatu kesepakatan bersama untuk kita jalankan bersama. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Maksudnya apa? Orang-orang sing begitu begini, tapi kita jalankan dengan sepenuh hati. Ya, kalau tidak bisa dijalankan, ya kita tetap harus mengikuti kesepakatan bersama. Walaupun itu berat bagi kita, tapi kita harus memahami kesepakatan bersama. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu teori-teori sama Bapak Ibu. Jadi nanti ada semacam video yang berkaitan sama bagaimanakah restitusi itu dilaksanakan. Nah, itu yang paling penting itu. Nonton video, nak orang dipraktekkan. Kita baca teori itu kita digambarkan dengan video. Itu sudah cukup jelas gitu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak praktek, ada gambaran dan kita praktekkan bersama. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ya. Di sini ada 3. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, perbedaannya sangat jauh sekali. Hukuman jelas memberikan hukuman baik fisik maupun secara apa Bapak Ibu? Fisik kan lari-lari maupun secara dan lainnya ya. Kemudian konsekuensinya bagaimana? Murid anak belajar taat pada peraturan. Dia taat pada peraturan. Dia hanya taat pada peraturan. Kemudian restitusi apa? Murid anak belajar memecahkan masalah. Jauh lebih luas maknanya di restitusi. Maka pelaksanaannya restitusi ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Kemudian misalkan ini ada hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi membayar imbas kesalahan, hukuman. Nah, kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tahu ya? Sebetulnya kamu jadi seperti itu dan sebagainya. Nah, restitusi, kalau hukuman dengan konsekuensi bagus mana Bapak Ibu? Bagus konsekuensi ya, tingkatannya ya. Coba kita lihat di restitusi. Anak paham dirinya sendiri, yang pegang kendali kontrol. Yang sudah paham, oh bahwa itu salah, dan inilah yang kita harapkan di sini. Kemudian dampak pada murid, marah,
merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian disiplin itu kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan atau sudah diketahui masuk akal. Kemudian restitusinya adalah anak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi sudah ada motivasi intrinsik walaupun waktunya sudah habis, tetapi untuk semangat memperbaiki diri. Kemudian yang dibuat guru, hukuman itu dibuat guru bisa menyakitkan, guru menjalankan konsekuensi dengan menyalahkan, kemudian mengkritik, nyindir, merendahkan. Tapi di konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tapi di dalam restitusi adalah menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Mungkin ini gambaran hukuman konsekuensi restitusi. Dan restitusi itu perjalanannya bagaimana? Nanti coba kita akan buat videonya ya, membuat menonton videonya. Mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak itu dihargai itu salah atau benar? Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk keyakinan apa peraturan Bapak Ibu? Peraturan. Kalau kita menggunakan helm itu untuk apa? Melindungi, untuk keselamatan. Itu sangat yakin bahwa kalau kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Yakin ya? Yakin. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Untuk apa Bapak Ibu? Kita yakin bahwa peraturan itu untuk apa? Melindungi diri. Pertama adalah kesehatan. Kita tahu Bapak Ibu, bawa masker itu menyehatkan, melindungi dari virus, debu dan sebagainya. Nah, keyakinan yang seperti inilah yang harus kita wujudkan di dalam kelas kita. Bisa tidak kita menerapkan keyakinan itu seperti hal ini, Bapak Ibu? Oh, nah helm ini untuk keselamatan. Oh, kalau bersihan itu bisa untuk memberikan keindahan kelas dan sebagainya. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Bapak Ibu? Melatih disiplin. Kita harus, misalkan anak ini, kita bisa ambil satu-satu contoh yang ada di dalam kelas kita. Kalau kita tiba-tiba sudah mengajar, tidak ada anak yang datang terlambat, tidak enak. Yo meh pulang sepedot-pedot selalu kawin. Nah, kedisiplinan inilah kalau anak terlambat sekolah, masuk sekolah, itu kita harus membuat suatu kesepakatan bersama. Anak-anak, kalau ada yang datang terlambat, kami terganggu tidak? Terganggu Pak, yuk kita berkesempatan kelas. Nah, kesempatan kelas di sini itu yang mengusulkan siapa? Tidak gurunya, tetapi siswanya. Yuk siswa munculkan idenya, kemudian kita jadikan satu, menjadikan suatu keyakinan kelas. Jadi tidak hanya kita munculkan, misalkan harus membuang sampah di tempatnya. Yuk siapa Pak, supaya kelas kita bersih, bagaimana membuang sampah di tempat sampah. Terus Pak, ada lagi, tidak boleh makan di kelas, kita tampung Bapak Ibu. Kita memunculkan ide-ide anak tersebut, kita tampung semua, nanti kita akan membuat suatu kesimpulan, ini masuknya di tadi, P5 tadi.
katakan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada budaya positif, yaitu di sini ada peraturan kelas. Kemudian yang kita adalah ini pertama adalah peraturan kelas, Bapak Ibu. Dimulai dari peraturan kelas dulu, kemudian ada peraturan dimunculkan ide-ide anak itu, kemudian kita buat suatu kesepakatan bersama. Ya, apa yang memunculkan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ramai, kemudian datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR semua kita tahu semua Bapak Ibu. Nah, kita simpulkan dalam suatu keyakinan kelas. Ini maksudnya disiplin atau apa, jadi ya. Kemudian mendapatkan lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif di kelas itu sudah terbentuk. Kelas ini sudah terbentuk, kelas sana sudah terbentuk, kelas sana sudah terbentuk. Akhirnya ke budaya positif. Yang budaya positif yang sulit kita terapkan di sini itu adalah membuang sampah pada tempatnya juga. Nah, di sampah itu pasti dibuang di tempat sampah. Tapi alangkah baiknya kalau kita terapkan lagi. Kita sudah memang tidak 1 kali 2 kali setiap upacara mesti kebersihan sampai dorong. Saya pilih satu saja. Kita budayakan positif lingkungan bersih kita itu supaya bebas dari sampah itu bagaimana? Saya ingin seperti itu. Bukan saya ya. Tetapi kita itu mewujudkan satu disiplin positif yang betul-betul sudah terwujud. Maksudnya harus jiwa ya. Dengan terlibat siapa? Betul. Harus membawa bekal. Betul. Kalau saya melihat plastik betul Bu, kita buat mau kita ketemu, kita berdiskusi bersama satu saja, karena ini berkaitan sama sekolah sehat. Kita bilang sama sekolah sehat. Tapi yang berperan itu siapa? Kita semuanya. Kalau kita minus, ini serangkat jelek dan sebagainya. Apa kita wajibkan begini, Bapak Ibu? Kita wajibkan harus membawa cangkir dan piring. Ya. Dan itu harus kita sepakati bersama di kelas, dan kesepakatan itu harus dimunculkan idenya dari anak ini. Kita sudah punya keyakinan, tetapi apalagi menguatkan lagi intrinsik yang anak itu kita keluarkan. Jadi beda waktu kotor kaki supaya kotor bagaimana? Nanti akan muncul itu. Nah, suatu kesepakatan. Nah, dari kesepakatan ini memunculkan motivasi intrinsik yang betul kita. Tidak peraturan anak-anak nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Itu tidak akan masuk di dalam hatinya. Nah, tadi kalau itu sudah muncul, Pak saya tidak boleh itu nanti akan lebih terbawa sampai dia budaya sampai dewasa dan sebagainya. Ya kan kebersihan. Ini saya juga mencoba untuk melaksanakan yang bersama dengan kelas 5B Sumul. Itu wis gokongan, wis gowo kesenane cangkir-cangkir. Engko liya dina nak ora duwe, belik meneh. Piye kula iki? Bapak Ibu, saya akan memberikan masukan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eri. Yang pertama tentang kesepakatan kelas. Ini sangat penting, kesepakatan kelas. Jadi tiap kelas kesepakatan itu bisa berbeda antara kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 1 mungkin berbeda-beda. Tidak apa-apa. Yang penting kesepakatan tersebut muncul dari siswanya masing-masing. Misalnya kelas 3 namanya beda. Saya ingin kesepakatan kelas yo. Maksudnya berpun Bu. Kesepakatan kelas kuwi perjanjian satu kelas iki bosan melanggar entuk sanksi misalnya demikian. Kira-kira apa dicatat ten papan tulis sehingga menjadi kesepakatan kelas, kesepakatan bersama.
itu sangat penting untuk mendidik siswa berdisiplin. Mendidik siswa untuk berdisiplin melaksanakan tanggung jawab apa yang sudah disepakati bersama. Kalau perlu dipajang seperti di tempatnya Pak. Misalnya ada siswa membuang sampah sembarangan, melanggar kesepakatan kelas ini sono tulisannya. Untuk mengingatkan pada siswa itu sangat penting. Sehingga dari hari ke hari nanti kesepakatan kelas itu akan tertanam di dalam hati siswa. Oh, aku nak ini jebul salah. Kuwi ana tulisane lisan. Aku nak ini kurang benar. Kalau panjenengan sudah menyepakati apa itu kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, kalau bisa diusahakan tiap kelas yang ada tempat sampahnya. Ini konsekuensinya. Nah, kon buang sampah pada tempatnya, tapi yang jero kelas ki ora ana tempat sampah ya tetap saja dower-dower kan ngoten. Nah, ini paling tidak ada tempat sampah yang tertutup di dalam kelas. Belum bisa beli 2 ya beli 1 dulu, nggak apa-apa. Tuh, kan Pak Krip. Terus selanjutnya, nah, anak Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan umpan balik kepada apa yang disampaikan Pak Krip, pengalaman di kelasnya masing-masing. Wah, aku punya pengalaman nak muridku ki tak kei hukuman koyok ngene kok dadine ngene. Nah, misalnya itu penting. Misalnya pengalamannya Buddha ini beda karo pengalamannya Bu Siti. Nah, pengalamannya Bu Siti beda dengan pengalamannya Gumul misalnya. Ini sebagai masukan dalam satu lingkup sekolah itu sangat penting. Oh, aku nak ngene iki kudune ngene. Muridku ki tak kei hadiah nak untuk bujuk satu sakit hadiah. Bujuk satu sakit hadiah akhirnya kok koyok ngene ya. Itu bagaimana? Ya, ngoten. Itu sangat penting. Terus yang tadi saya utarakan bahwa saya ingin memberikan apa itu gagasan dan ide itu maksud saya ingin mencari sumber dana yang lainnya seperti yang diutarakan Pak Nur tadi dari kas-kas misalnya. Kalau Bapak Ibu guru belum siap ya juga nggak apa-apa. Tapi intinya tadi memang gen panjenengan yang memunculkan sendiri. Tidak saya terus nodong lah. Jenengan kan ya ono kas kelas toh ya. Kok iso to dienggo? Tidak demikian. Biar bayar Bapak Ibu guru yang memunculkan ide tersebut. Saya bisa dapatkan demikian tadi. Ada Pak Tri yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu atas penguatannya. Mungkin nanti kita akan menjalankan bersama-sama tentang kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan kelas dan seterusnya. Bapak Ibu, di kelas ini sudah saya praktekkan, tidak hanya teori menonton video, tetapi saya praktek betul. Kemudian itu anak-anak coba munculkan apa yang harus itu dipajang di sini semuanya Bapak Ibu, dipajang di sini semuanya. Terus kita ada yang Pak tidak boleh datang terlambat, kemudian Pak harus mengerjakan PR. Dan mengerjakan PR kemudian dengan melaksanakan dengan apa itu tidak berkata kotor, kemudian dan sebagainya. Itu nanti kita jadikan satu kelompok Bapak Ibu. Misalkan masuk sekolah tepat waktu, mengerjakan PR, itu termasuk di dalam suatu lingkup apa Bapak Ibu? Kedisiplinan. Itu gitu. Dan maka saya satu kondisi adalah meningkatkan disiplin. Dan di sana ada satu kesepakatan kelas 5 dan itu sudah disepakati bersama. Dan bahkan di sana mungkin kalau perlu ditandatangani, distempel. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa distempel di kepala sekolah. Kemudian di dalamnya adalah
ada tulisan murid-murid, tanda tangan juga seperti itu, itu tanda tangan murid, dan itu akan lebih membawakan unsur intrinsik anak itu ikut di dalam perubahan tersebut. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Itu penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Sebenarnya kita penghargaan selama kita menjadi guru, penghargaan itu sifatnya positif gitu Bapak Ibu. Positif apa negatif Bapak Ibu? Seperti tadi kita memberikan penghargaan itu. Tetapi di dalam pandangan sudut yang berbeda, ini sudah diteliti, itu penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu betul-betul itu masuk dari intrinsik anaknya sendiri. Betul. Nah, memang teori-teori ini sangat sulit dipahami Bu, tetapi dengan nanti video panjenengan bisa lebih jelas lagi. Nah, di sini ada tindakan Bapak Ibu, bisa menekan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dulu pernah, tidak seperti ini tidak, Bapak Ibu. Nulis sampai sawakhe, sampai kesel sampai sakitku. Itu termasuk bolak-balik hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kesel. Tapi nah kalau ini yang dilakukan guru olahraga, Pak telat. Tidak ya Pak. Melari kan termasuk kan olahraga. Ya olahraga. Tidak guru, ya. Kalau guru kerja satgas tidak melakukan hukuman. Tapi nah kalau guru kelas dia hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Nah ini kan pada zaman kolonial Belanda ya. Menggantikan kertas tugas teman yang setelah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Konsekuensi itu artinya harus ada tanggung jawabnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Orang sengaja tersenggol. Konsekuensinya bagaimana? Ya harus dibersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kadang anak-anak kalau istirahat berbalan sepatu dilepas, dibras sampai mobil ora krungu. Celuki gurune ora krungu, masyaallah. Dan juga sepatu tidak boleh lepas. Amin yang bisa sepatu kalau dapat sepatu dilepas. Sampai kegetan ya. Nah, jadi guru juga ya Bu. Sudah rasa. Juga terus. Nah orang-orang itu usaha kita itu sia-sia ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket sama ya Bapak Ibu. Ya, ini perbedaannya mungkin. Tadi disuruh kalau Pak Tri misalkan Pak telat, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi guru melakukan hukuman lari-lari itu apa? Hukuman ya. Makanya hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu nggak usah saya jelaskan lagi. Kebutuhan dasar manusia ada rasa kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Coba Bapak Ibu ada kasus seperti ini. Ibu seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasinya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Apa Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Dioyak malah buju. Ayo malah seperti ada malah gitu. Ada gitu. Bu guru sini kejar aku. Bu guru sini kejar aku. Oh, bikin audio yang malah ngerti-ngerti. Seperti itu. Nah, ada lima posisi kontrol Bapak Ibu yang harus kita pahami di sini. Satu, penghukum. Tentu saja guru ini nanti sidik-sidik dihukum. Ya, itu adalah penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Iya, aku kok ini. Ada seorang itu merasa bersalah.
mengakui kesalahannya. Kemudian teman, ya kadang kala ini yang sering kita lakukan, Bapak Ibu, kita bisa berteman dengan anak-anak, masih digondeli Pak Teng biasanya gondeli itu kalau ada apa-apa ya jangan seperti itu, ini, nah, terus yang seperti itu dirangkap ya. Kemudian ada pemantau, pengusin mantau. Kemudian yang lebih tingkat lagi adalah sebagai manajer. Manajer itu juga sebagai penghukum, tapi merasa bersalah. Kemudian juga sebagai teman, juga sebagai monitor atau pemantau. Ini ada Bapak Ibu, ada videonya. Sebenarnya di PMN itu ada semua ya. Nah ini sebagai penghukum, contoh penghukum, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai ya, pasti seperti itu ya, gimana itu sebagai penghukum. Contoh lagi pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, bumun gitu. Itu pembuat merasa, aku tetap iya, aku disikane bu, seperti itu bu. Nah pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu jangan dibuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo ingat tidak gagal Bapak Ibu selama ini. Kemudian sudah kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya itu sebagai teman, agak mendekati ya Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu teman-teman saya, mereka merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bukan seperti itu. Kemudian yang paling tinggi adalah tingkatan manajer Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita benahi sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Nah tadi ada suatu keyakinan kelas, anak-anak sudah memunculkan ide-idenya, kita buat keyakinan kelas. Kemudian kita tanya, menstabilkan. Kalau ada yang datang terlambat, kita kan sudah sepakat tidak boleh datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Enggak. Saya nonton Pak, semalaman. Jadi saya tidak boleh ditentu. Dan terus apa yang kamu lakukan supaya ya supaya kamu ya besok lagi diulangi tidak. Dan terus apa yang kamu lakukan? Bangun pagi Pak. Ya, berarti dia memunculkan instruksinya, dia memunculkan idenya. Ya, berarti sudah benar. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah meyakinkan kelas. Kemarin kan kita sudah sepakat, enggak, barangkali tidak boleh masuk kelas. Tahu konsekuensinya? Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terus bisa jadi langsung saja ke Bapak Ibu. Langsung saja. 5 posisi kontrol, yaitu menghindari hukuman, identitas gagal, 5 posisi kontrol ya. Bapak Ibu, di sini ada satu pernyataan, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di dalam apa Bapak Ibu? Membuat orang bersalah. Loh kok bisa kecewa? Berarti kan anak itu kayak merasa disalahkan, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Dia apa Bapak Ibu? Posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak kita lomba IPA. Aku ini disuruh dari sekitar. Wes kok tak kayak gini wes. Ya itu kayak satu merasa bersalah. Apa namanya? Merasa bersalah. Iya, jangan sampai merasakan kesalahan pada anak. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, itu sebagai teman. Sampai aku kok nak telat mereka aku sini sengani kepala sekolah ini. Ya. Apakah yang kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah,
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti anak-anak itu bisa memecahkan masalah sendiri, gitu ya. Kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir tersebut, juga namanya penghukum. Ya. Nah, kita segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menyanyikan keyakinan. Menyanyikan keyakinan apa? Kelas. Menstabilkan apa? Menstabilkan bahwa dia itu menyadari kesalahannya. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kita sudah melakukan keyakinan di sini dan seterusnya. Nah, ini harus perlu kita praktekkan Bapak Ibu. Ada kasus pertama sini Bapak Ibu. Nada adalah siswa kelas 4 SD Negeri Keramat 1. Bu guru melihat Nada membuang sampah. Kita tahu Sahriza bermain bola di dalam kelas. Nah, kita tahu gitu Bapak Ibu. Mungkin satu ya. Dua. Menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu kondisi anaknya. Kemudian memvalidasi tindakan. Pasti ada alasannya. Kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan itu bisa merusak dengan sekolah, sehingga kalian dengan masalah sekarang. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu. Do you have any question for me? Ada dua pertanyaan 5 menit Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Tadi di Kenal apa? Terus Bu, lanjut. kan ada itu apa peraturan kelas, keyakinan kelas, nah itu apa bedanya itu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Iya. Ada yang tanya apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa melihat di sini Bapak Ibu?
Di sini apa? Tata tertib. Apa tata tertib sama dengan peraturan kelas tidak? Sama ya? Sama. Ini yang memiliki ide siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah? Guru? Ya wes guru lah sebenarnya. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang membuat siapa? Anak-anak. Bisa membedakan ya dari segi pembuatnya. Kemudian bedanya apa Bapak Ibu? Ini dimunculkan oleh ibu guru, yang membuat bu guru, yang memiliki ide bu guru, Pak Guru. Tapi ini yang memiliki ide adalah anak-anak. Kita punya ide sebenarnya Bapak Ibu. Kita sudah punya ini. Tetapi bagaimana ini diterapkan bisa dimunculkan oleh anak. Paham ya Bapak Ibu ya? Peraturan ini itu bisa dimunculkan oleh anak dengan melakukan keyakinan kelas. Bedanya itu Bapak Ibu. Satu garis heknya adalah memunculkan ide intrinsik dari anak. Supaya apa? Peraturan itu akan terbawa terus. Karena siapa yang membuat? Anaknya sendiri. Dengan melakukan apa? Kesepakatan bersama dan keyakinan kelas. Bisa terjawab itu? Oke? Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang kedua? Juga Pak Stin. Dalam pelaksanaan segitiga resolusi, apakah dilaksanakan secara urut atau dibulat-balik? Nah, ada urutan segitiga restitusi. Urutan bagaimana nih Bapak Ibu? Bagi urutan apa tidak? Itu jadi sing nomor siji. Apakah kebutuhan validasi kebutuhan dulu? Apa menanyakan keyakinan dulu? Apa menstabilkan identitas dulu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dibolak-balik boleh tidak? Boleh. Terus? Boleh. Validasi kebutuhan dulu. Kebutuhanmu apa? Terus menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas. Dibolak-balik boleh enggak? Boleh Bu. Kita melakukan segitiga restitusi dibolak-balik. Contoh tadi, misalkan Angga datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Terus kemudian misalkan validasi kebutuhan. Kenapa kamu datang terlambat? Kebutuhannya apa Bapak? Terus menstabilkan keyakinan. Kalau kita kan sudah yakin bahwa kita kan sudah sepakat keyakinan kelas itu tidak boleh datang terlambat. Bisik ibu. Kenapa kamu datang terlambat? Kita kan sudah membuat kesepakatan. Dan terus kemudian apa yang kamu lakukan? Tidak bisik ibu. Boleh tidak dibolak-balik? Ya, bisik mulai berpikir ini. Boleh enggak? Bolak-balik. Itu yang pertama ya. Kenapa tidak ada yang mengganggunya lo? Terus apa yang kamu lakukan? Bangun pagi. Nah, itu kan kebutuhan. Iya, kira-kira ya segitiga restitusi segitiga sama kaki sama sisi. Ya, ini penting Bapak Ibu. Penting. Ini kalau dibahas itu juga dibahas. Boleh tidak itu dirubah bolak-balik? Tapi Fasil itu tidak memberikan jawaban Bapak Ibu, tapi kita yang mengolah sendiri. Tidak boleh memberikan jawaban. Harus urut, tidak boleh. Tapi kayak ini tahu, kita diberikan kreasi. Monggo kita segitiga restitusi apa ya? Tapi memberikan suatu arahan. Ini juga namanya segitiga. Yang bawah itu kan yang paling utama, misalkan. Berarti yang menstabilkan dulu identitas dulu. Misalkan ada yang seperti itu. Ya itu tidak bisa menjadi suatu patokan harus 1, 2, 3 dan 4. Tapi garis besarnya Bapak Ibu
bahwa segitiga restitusi itu saya tidak memberikan ini harus urut tidak pasti, tapi monggo. Tetapi alangkah baiknya kalau yang namanya langkah-langkah sintang pembelajaran itu kan harus urut ya. Harus urut mulai dari ini harus urut. Begitupun juga dengan segitiga restitusi. Kalau yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu datang terlambat? Supaya kamu datang tidak terlambat, bagaimana validasi kebutuhan. Kita kan sudah meyakini kelas kita bahwa tidak boleh terlambat. Itu seperti itu. Bisa dibalik Bapak Ibu ya? Nah, stabilan ini nanti Bapak Ibu bisa foto untuk aksi nyatanya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Tidak terasa sudah 1 jam, pada 30 menit sudah 1 jam. Terima kasih atas waktunya menunda ibadah panjenengan. Saya mohon maaf karena ini memang tapi ada WA harus segera dikumpulkan. Saya harus membuat seperti ini dan ini ada, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu semuanya untuk ke depan di kelas kita pada khususnya secara umum di sekolah kita ada kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman pendidikan. Kita itu sekolah merdeka, yang merdeka itu anak tidak dibiarkan begitu saja, tetapi merdeka anak punya inisiatif untuk belajar secara mandiri, mengembangkan bakat mereka, dan Bapak Ibu guru itu hanya membimbing mereka supaya tidak salah arah. Atau gitu Bapak Ibu, tidak salah arah, hanya guru itu membimbing supaya anak itu berhasil tidak salah arah. Terima kasih atas waktunya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sharing-sharing di lain waktu. Kita sudah sepakat sama Bu Kepala Sekolah bahwa komunitas praktisi sekolah bisa kita laksanakan 2 mingguan setiap minggu kedua. Terus ngomong sedikit karena kita juga melakukan progres sekolah sehat. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.